Malam itu, hujan turun dengan lembut, membasahi jalanan kota yang sepi. Diu duduk di dalam mobil taksi yang akan membawanya kembali, menatap kosong ke arah jendela yang berembun. Di tangannya, ponselnya terus bergetar. Nama Primili terpampang di layar, tapi ia ragu untuk mengangkatnya. Di dalam dadanya, ada sesuatu yang berkecamuk, perasaan yang ia sendiri tak ingin akui. Sejak SMA, Diu dan Primili telah membangun kisah cinta yang tampak sempurna. Semua orang mengagumi mereka sebagai pasangan yang serasi. Namun seiring berjalannya waktu, hubungan mereka tak lagi semulus dulu. Kesibukan, jarak, dan perbedaan mimpi mulai menciptakan celah yang sulit mereka perbaiki. Di saat yang sama, Ti, sahabat Diu sejak lama, tetap berada di sisinya. Ti adalah tempat Diu mencurahkan kegelisahannya, bahu tempat ia bersandar setiap kali merasa hampa. Ti selalu ada, mendengarkan tanpa menghakimi, menyimpan luka yang tak pernah ia ungkapkan. Happy graduation, Diu. Senyum Ti begitu membekas di wajahnya. Dia memberikan sebuket bunga besar, dengan beberapa bunga mawar yang harum semerbak. Selamat atas kelulusanmu juga, Ti. Kamu nampak mengesankan. Diu memeluk tubuh Ti erat, kemudian memberikan sebuket bunga yang tak kalah indahnya. Mereka tersenyum dan saling menatap, seolah hanya ada mereka di dunia ini menikmati kebahagiaan yang sesaat. Namun kebersamaan mereka segera terganggu oleh suara yang begitu familiar. Sayang, ganteng banget hari ini. Primili datang dengan wajah cerah, tanpa ragu langsung merangkul Diu dari samping. Diu tersenyum dan membalas pelukan Primili. Happy graduation, sayangku, ujarnya seraya mencium pipi Primili tepat di depan Ti. Ti hanya tersenyum dan menunduk, menyembunyikan perasaannya yang berkecamuk. Ia telah terbiasa melihat Diu dan Primili seperti ini. Tapi tetap saja, ada sesuatu yang perih di dalam dadanya. Mana milikku? Primili menagih dengan wajah cemberut, nada manjanya terdengar jelas. Diu tertawa kecil, lalu menyerahkan sebuket mawar merah yang penuh dengan kelopak yang mekar sempurna. Dengan cinta di setiap bunganya, ucap Diu lembut saat Primili menerima bunga itu dengan senang hati. Tim menghela napas, mencoba menahan gelombang emosinya. Ia mengalihkan pandangan, berusaha mengukir senyum di bibirnya yang terasa berat. Ia ingin bahagia untuk Diu, ingin mendukungnya seperti yang selalu ia lakukan. Tapi semakin ia berusaha meyakinkan dirinya sendiri, semakin hatinya terasa remuk. Sementara Primili sibuk menikmati bunga yang diberikan Diu, Tim menyempatkan diri untuk melangkah mundur, memberi jarak antara dirinya dan pasangan itu. Seperti biasa, ia hanya menjadi bayangan, hadir namun tak benar-benar terlihat. Tim menghela napas pelan, mencoba mengatur perasaannya yang semakin berat. Senyumnya masih terpatri di wajah meskipun di dalam hatinya, ia tahu ini adalah saatnya untuk memberi ruang. Aku akan menemui yang lain, ucap Ti dengan suara yang terdengar ringan meskipun hatinya tidak. Diu menatapnya sejenak, senyum kecil tersungging di bibirnya. Lalu ia mengangguk. Baiklah, sampai nanti. Tanpa berkata lebih, Ti melangkah pergi, membiarkan dirinya larut dalam keramaian yang kini terasa semakin jauh. Ia bisa merasakan detakan jantungnya yang tidak beraturan, seakan menahan sesuatu yang ingin meledak. Sementara itu, Diu merangkul Primili dengan hangat. Tangannya erat di bahu gadis itu, seolah ingin menegaskan bahwa ia ada di sini bersamanya. Ayo, kita menjauh sebentar dari kerumunan, bisiknya. Primili mengangguk senang, membiarkan dirinya dituntun oleh Diu ke sudut yang lebih tenang. Mereka berjalan melewati halaman luas tempat acara kelulusan berlangsung. Suara riuh mulai meredup, berganti dengan ketenangan malam yang hanya diiringi angin lembut. Aku senang kita bisa sampai di titik ini, ujar Primili pelan menatap wajah Diu dengan penuh kasih. Semua perjuangan kita selama ini terbayar. Diu menyungging senyum, mengusap rambut Primili dengan lembut. Iya, ini perjalanan yang panjang dan aku bersyukur bisa melewatinya bersamamu. Namun di dalam dirinya, ada sesuatu yang masih mengganjal. Sebuah pertanyaan yang terus mengusik hatinya. Sesuatu yang tak bisa ia abaikan begitu saja. Karena di antara gemerlap malam kelulusan ini, ada satu sosok yang tak pernah bisa benar-benar hilang dari pikirannya.
Hei, Ti, bunganya menawan. Siapa yang memberikannya? Suara lembut namun penuh rasa penasaran terdengar di telinga Ti. Ti menoleh dan melihat Korn, teman sekelasnya, senyum sambil melirik buket bunga yang masih erat dalam genggamannya. Aromanya samar, tapi cukup untuk mengingatkan Ti pada momen yang baru saja terjadi. Ti menghela napas kecil, mencoba menyembunyikan riak emosinya dengan ekspresi santai. Ia lalu tersenyum miring, mengangkat buket bunga itu sedikit seolah ingin memamerkannya. "Tahulah, pangeran dengan kekasih manisnya," jawab Ti dengan nada bercanda, meskipun ada kepedihan yang terselip di baliknya. Korn menaikkan alisnya, memahami maksud tersembunyi di balik kata-kata Ti. "Diu?" tanyanya dengan nada yang lebih lembut. Ti hanya mengangguk sedikit tanpa menjawab lebih lanjut. Ia tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Semua orang tahu siapa pangeran yang dimaksud. Diu, sahabatnya yang begitu dekat, tapi sekaligus begitu jauh. Korn menatap Ti dengan penuh pengertian. Ia paham betapa sulitnya perasaan yang terpendam terlalu lama. Namun sebelum atmosfer menjadi terlalu berat, Korn menepuk bahu Ti dengan semangat. "Ah, ayo, ada banyak yang ingin berfoto denganmu," serunya mencoba mengalihkan suasana. Ti tersentak, lalu tertawa kecil. "Aku? Sepertinya mereka hanya ingin aku jadi latar belakang mereka," ujarnya setengah bercanda. "Tidak, kamu tahu banyak yang menyukaimu kan? Jangan meremehkan daya tarikmu sendiri," ujar Korn menarik pergelangan tangan Ti dengan lembut agar ikut bersamanya ke tengah keramaian. Malam itu penuh dengan cahaya lampu dan suara tawa. Namun di dalam hati Ti, ada ruang kosong yang sulit terisi. Ia bisa tersenyum, bisa tertawa bersama teman-temannya. Tapi ada sesuatu yang selalu kembali menghantui. Sebuah perasaan yang tak pernah bisa diungkapkan. Di sudut lain lapangan, Diu masih berdiri dengan Primili di sisinya, tertawa dan berbicara dengan teman-temannya. Sekilas Ti menatap mereka dari kejauhan, melihat bagaimana tangan Diu masih erat menggenggam tangan Primili, bagaimana senyumnya begitu hangat untuk gadis itu. Ti menarik napas dalam, menekan perasaan yang semakin menyesakkan. "Baiklah, ayo kita berfoto," katanya mencoba mengalihkan pikirannya. Ia tahu, untuk malam ini, ia hanya perlu tersenyum dan berpura-pura bahwa semua baik-baik saja.